Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing terbaru dari GameX seperti contoh yang ada di sini. Tipenya Ematic berwarna hitam dan juga harga terjangkau di bawah 400.000 untuk yang serinya ini. Ini adalah GameX Strom. Kalau yang BK tersebut ini serinya black ya, ada yang berwarna hitam maupun yang berwarna putih. Tapi kalau yang ini saya review berwarna hitam. Tapi ya sama aja sih, cuma berbeda di warnanya aja, dan juga di sini penampakan dari segi casingnya. Di bagian depan mesh, di bagian samping itu ada tempel glass kacanya. Tipenya Ematic yang agak tinggi karena dia itu menggunakan 5 slot PCIe. Biasanya di 4 slot, tapi kalau yang ini di 5 slot berarti agak tinggi sedikit. Berbeda seperti di casing Ematic pada umumnya. Dan di sini dari segi boxnya juga polosan standar biasa, ada list berwarna hijau. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi sirkulasi udaranya, apakah ini bagus atau tidak 1:1, ataupun dari segi kelebihan maupun kekurangan di casing yang ini, seperti review di casing pada umumnya. Jangan lupa di subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini dari segi boxnya tidak ada spesifikasi sama sekali di bagian belakang maupun di bagian samping. Jadi gue kasih bawah dulu supaya tidak full atau rame. Dan di sini penampakan dari segi casingnya nih. Dan lalu kita baca dari segi spesifikasi yang ada di bagian website yang saya buka ini. Udah ada speknya ya. Kita bacakan dulu yang pertama di sini. Untuk ini, jadi menggunakan tempel glass di bagian samping dan juga di bagian depannya ada mesh. Serta di bagian sini support tipe Ematic. Untuk maksimalnya kalau yang ATIC tidak bisa karena dia itu membutuhkan 7 slot PCIe, tapi kalau yang ini cuma support di 5 aja. Serta di bagian IO port di bagian atas ini, dia itu support untuk USB 2.0 ada 2, USB 3.0 ada 1, dan juga tombol power, HD audio jack, serta tombol reset ya, pada umumnya lah standar untuk di bagian atas ini. Dan juga fan supportnya di bagian depan support 3, di bagian atas support 2, serta di bagian belakang cuma support 1 fan aja. Serta untuk radiator dia itu support untuk triple fan di bagian depan yang menggunakan 12 cm untuk fannya. Dan juga di sini menggunakan 5 slot PCIe, serta untuk harddisknya support sampai 3, SSD support sampai 2. Ya menyesuaikan sih untuk yang ini, harddisk dan juga SSD. Serta CPU cooler sampai di 155 mm. Jadi CPU cooler yang menggunakan pipa tinggal dicek dulu ya, dia itu support atau tidak. Kebanyakan tersebut di 155 sampai di 157, 158. Tapi tergantung CPU coolernya, silahkan dicek dulu. Kalau misal menggunakan radiator itu aman-aman aja, karena dia itu tingginya cuma tidak setinggi CPU cooler yang menggunakan heatsink. Dan juga di sini untuk VGA panjangnya support sampai di 320 mm dari sini ke sini. Jadi triple fan dia itu bisa masuk lah untuk GPU-nya. Jadi aman-aman aja untuk menggunakan ini. Kurang lebih seperti itu dari spesifikasinya. Kita langsung buka aja di bagian samping yang ada di sini. Dia itu masih menggunakan di baut ya, wajar sih di harga murah ya. Di bawah 400.000 masih di baut ya, nggak masalah juga, bukan suatu kekurangan juga. Tapi memang lebih bagus kalau misal dikasih di jendela atau digeser, itu lebih bagus banget untuk casing zaman sekarang. Ini udah aku buka dan kita ambil, hati-hati untuk mengambilnya ya, seperti ini. Dan ini untuk tempered glassnya, cuma di bagian penengah ke atas ya, di bagian samping tidak ada power supply cover, cuma ada tulisan GameX aja. Aku kasih bawah dulu untuk tempered glassnya. Dan seperti yang kalian lihat di bagian sini, dia tuh udah ada radiator 360 mm yang udah kupasang ya. Di bagian dalam sini udah ada radiatornya, atau kita buka aja di bagian depan sini. Dia tuh ada meshnya, kita buka. Nah, agak berat ya bukanya ya. Ya, seperti yang kalian lihat ini, dia udah dipasang radiator 360 mm di bagian depan, fan-nya di bagian depan, heatsinknya di bagian belakang sini. Seperti yang kalian lihat ini ya. Jadi dia itu memang support 360 mm. Apalagi kalau di bagian atas, kalau aku cek di bagian atas cuma support di 240 mm atau di 280 mm. Maupun triple fan juga nggak bisa sih di bagian atas ini, cuma support dual fan aja. Ya kurang lebih seperti itu, cuma support 360 mm di bagian depan, tapi nggak masalah sih untuk itu. Di harga di bawah 400.000 ini udah cakep. Dan di bagian samping sini dia tuh rapi ya, kayak ada apa ya, ada kayak list untuk kabel-kabel motherboardnya maupun yang lainnya di sini. Berbeda seperti pada umumnya, cuma di lubang aja, tidak ada list seperti di bagian samping-samping ini. Jadi terlihat cakep. Di bagian sini tidak ada touch filter, di bagian depan itu masih wajar, tapi di bagian atas dia ada touch filternya, jadinya aman. Seperti contoh yang ada di sini.
Dan kita buka di bagian belakangnya dulu seperti apa untuk penampakannya. Kita buka bentar. Ini dan kita tarik, dia itu tipenya flat ya untuk set panel di bagian belakang. Aku kasih bawah dulu supaya tidak rame juga. Dan seperti ini menampakkan di bagian belakangnya. Dia itu ada slot SSD di bagian belakang ada dua, satu dan juga dua. Ada bracket harddisknya juga ada satu. Jadi untuk harddisk support sampai 2, bagian atas 1, di bagian bawah 1. Kalau di websitenya jadi support sampai 3, yang dimana satuannya di bagian depan sini sih. Tapi kalau dikasih di bagian depan sini kurang menarik. Jadi ya kalau realitanya lebih bagus 2 aja ya, supaya tampilan yang itu bagus untuk harddisk. Dan di sini untuk space di bagian belakang yang ada di sini cuma support di 1 sentian aja. Ya cukup sih untuk yang ini 1 sentian, meskipun ada benjolan-benjolan di bagian heatsink yang ada di sini, mungkin masih bisa lah. Yang penting menggunakan power supply yang kabelnya flat, jadi aman lah untuk yang ada di sini. Dan simple sih di bagian belakang ini ya. Oh ya, dan juga tambahan tadi radiatornya yang GMAX yang ada di sini saya menggunakan ini radiator GMAX 360 S-Chill yang tipenya adalah ARGB liquid cooler. Iya, produknya satu memakai ini di bagian depan yang ada di bagian depan sini. Itu aja untuk tambahannya, kasih bawah dulu lagi. Dan lanjut di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini ada dust filternya, jadinya dia itu bagus. Dan juga di bagian sini ada kakinya juga tinggi, dan juga ada busanya. Ya jadi aman sih untuk meredam getaran maupun aliran listrik dari segi peredam di bagian bawah kaki casing. Dan kurang lebihnya seperti itu, semuanya sudah saya sebutkan satu persatu. Dan kita tes saja langsung, nggak usah berlama-lama dari segi kelebihan dan juga kekurangannya, serta airflow-nya apakah 1 banding 1 atau tidak. Jika pakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca di bagian samping. Oh ya, aku lupa ya. Ini di harga 360.000 harga di sini. Bisa dibilang ini murah sih, dan juga ada support 360 mm. Itu aja. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya, kalau misal tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 70 derajat kalau tanpa kaca. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 37 derajat dan juga maksimalnya di 70 derajat. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh hampir sempurna. Cuma berbeda dari segi minimalnya aja, cuma terpaut di 1 derajat untuk yang ini. Tapi overall ini bagus. Lanjut kelebihannya yang pertama, suhunya dingin. Dibuka maupun ditutup seperti yang saya uji di sebelumnya. Cuma terpaut di 1 derajat aja dari segi minimalnya. Jadi bisa dibilang ini sirkulasi udara yang itu bagus. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 155 mm. Jadi kalau yang ini harus dicari dulu atau dicek lah CPU cooler kalian ketinggian maksimal di 155 mm supaya lebih aman dan juga bisa masuk. Dan apalagi radiator up to sampai di 360 mm untuk di bagian depan. Bisa dibilang ini bagus dan juga komplit lah. 360, 240 dia itu support. Dan apalagi GPU dia itu up to sampai di 320 mm. Triple fan dia itu juga bisa untuk yang ini. Kalau bisa mencari yang 300 mm supaya dimasukkan ke casing dia itu gampang GPU-nya kalau semisal triple fan. Lalu yang ketiga, slot PCIe-nya dia itu ada 5 untuk tipe M-ATX. Jadi bisa dibilang ini agak tinggi sedikit, berbeda seperti di M-ATX pada umumnya. Seperti yang Anda lihat, dia itu agak besar dari segi tipe casingnya. Lalu yang keempat, ada dust filter di bagian atas dan juga di bagian bawah, yang dimana untuk menyaring debu. Ini masih standar ya, harga di bawah 400.000, cuma di bagian atas dan juga di bagian bawah. Kalau di bagian depan dia itu tidak ada, masih wajar untuk yang ini. Tapi lebih baik ditambah aja di bagian depan, supaya tidak debuan dalam jangka waktu lama. Lalu yang kelima, terdapat rongga atau space 1 cm lebih di bagian belakang casing, yang dimana untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup pada saat kabel power supply-nya udah dimasukkan semua. Jadi intinya ini aman.
Lalu yang keenam, ada bracket harddisk. Di bagian belakang tersebut ada satu, yang dimana support harddisk 3,5 inch ada dua, atas dan juga di bagian bawah, dan juga SSD maksimal 2. Di bagian belakang mobo ada slotnya, seperti contoh yang ada di sini. Jadi intinya ini udah bagus, 2+2. Lalu yang ketujuh, kabelnya flat hitam semua. Dari front panel, USB, dan juga USB 3.0, dia itu berwarna hitam dan juga flat. Meskipun USB 3.0 tersebut tidak flat, masih wajar lah untuk yang ini, di harga di bawah 400.000. Lalu yang ke-8, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Ini pun terbilang udah bagus. Kakinya tinggi dan juga ada busanya, yang dimana untuk meredam getaran. Jadi ini udah bagus. Untuk di bagian bawah, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada cover terbuka di bagian power supply, seperti contoh yang ada di sini. Tapi ini opsional ya, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau aku pribadi sih ya lebih suka ya, supaya tahu power supply apa yang kalian pakai. Jadi terlihat lebih bagus, tapi ini opsional, ada yang suka, ada yang tidak. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah, menurut kalian apa kekurangan casingnya ini, atau kelebihannya lah kalau ada yang kelewatan. Setelah kalian melihat video ini, maupun mempunyai casing ini, GMX Strom. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 360.000, apakah ini bagus atau tidak? Terbilang ini bagus. Yang dimana tersebut dari segi suhunya, dia itu bagus, dibuka maupun ditutup di bagian kaca sampingnya, dan tipenya MATX tapi tipe tinggi, yang menggunakan 5 slot PCA. Dan juga ada support radiator sampai di 360 mm, jadinya aman lah. Meskipun dari segi CPU coolernya harus diwaspadai, maksimal di 155 mm untuk ketinggiannya. Dan juga ini ada dua tipe warna, putih dan juga hitam. Tinggal menyesuaikan aja yang kalian suka. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat, silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, GMX Strom. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC, seperti contoh yang ada di sini casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.